everyone. Greetings to Dean Williams, faculty, staff, and alumni, and to the class of 2020. Congratulations! Selamat siang semuanya. Salam untuk Dekan William, dosen, staff, dan alumni. Dan untuk seluruh angkatan 2020, selamat. Congratulations to our parents, friends, and loved ones, without whom today would not be as special, as it is a day we have all earned and should cherish together. Selamat untuk orang tua, teman, dan orang yang kita kasihi yang tanpanya hari ini tidak akan terasa spesial, karena ini adalah hari di mana kerja keras kita terbayarkan dan kita harus merayakannya. Let me ask you a question. Izinkan saya mengajukan satu pertanyaan. How many of you, when you were little and you were asked what you wanted to do, say public health professional? Me neither. Yet we end up here. Berapa banyak dari Anda yang ketika masih waktu kecil ditanya apa yang akan Anda lakukan, menjawab pelayan kesehatan publik? Saya juga tidak, tapi kita berada di sini sekarang. I would never forget the first day of orientation at this school. I ate my lunch in the bathroom stall with my feet on the toilet seat, so no one would know that I was there. Saya tidak akan pernah melupakan hari pertama orientasi saya di sekolah ini. Saya makan siang di toilet dengan kaki saya berada di dudukan toilet sehingga tidak ada seorang pun yang tahu bahwa saya ada di sana. Back then, I was so afraid of everything. Above all, the coffee breaks. Saat itu saya sangat takut dengan segalanya. Yang paling utama adalah waktu istirahat. I was so nervous about having to do the small talk. I didn't know what to say. I was afraid of saying something wrong. Saya sangat gugup saat saya harus melakukan obrolan ringan dan saya tidak tahu apa yang harus saya katakan dan saya sangat takut untuk mengatakan sesuatu yang salah. I was afraid of being seen different. Even by just wearing a hijab, I already made my identity clear, without even need to tell anyone what I believe in. Saya takut terlihat berbeda, bahkan hanya dengan saya mengenakan hijab. Saya memperjelas identitas saya dan saya memberitahu semua orang tentang apa yang saya yakini. I had seen a lot of news around Islamophobia, and it concerned me. Saya telah banyak melihat berita tentang Islamofobia dan itu sangat membuat saya khawatir. However, it was just my second week at school when my perception began to change. Namun persepsi saya mulai berubah di minggu kedua berkuliah. I found a praying room downstairs. Surprisingly, Harvard provides us with a very convenient praying room equipped with all things we need for praying. Saya menemukan ruang ibadah di lantai bawah dan menariknya, Harvard menyediakan kami ruang beribadah yang sangat nyaman dengan seluruh perlengkapan yang kami butuhkan untuk beribadah. What made it even more special? It was my Jewish friend who showed me the room because he saw me praying under the emergency. Yang membuatnya lebih menarik, itu adalah teman Yahudi saya yang menunjukkan ruang ibadah itu kepada saya karena dia melihat saya beribadah sholat di bawah tangga darurat. Stairs. Equality, inclusivity, unity. I cannot think of any better place I could learn it all but here. Kesetaraan, inklusivitas, dan kesatuan. Saya tidak pernah menemukan tempat lainnya lebih baik bagi saya untuk mempelajari hal ini kecuali di tempat ini. Little by little, Harvard Chan and all people inside has become my new home, 10,000 miles away from my original one. Sedikit demi sedikit, Harvard Chan dan semua orang di dalamnya telah menjadi rumah baru saya, 10.000 mil jauhnya dari tempat tinggal asli saya. Albeit slowly, I came back to be a confident person my mom has raised me to be. Perlahan-lahan saya mulai kembali menjadi orang yang percaya diri sebagaimana ibu saya membesarkan saya. Mama has always been the one who inspires me.
Mama selalu menjadi orang yang menginspirasi saya. She's the youngest of 11 siblings, born and raised by farmers in a rural Sumatran island in Indonesia. Dia adalah bungsu dari 11 bersaudara yang dibesarkan oleh seorang petani di Pulau Sumatera di pedesaan Indonesia. Farmers' kids didn't go to school those days. Her sisters and brothers worked very hard to get Mama to college, and she didn't take it for granted. Anak-anak petani tidak pergi ke sekolah pada waktu itu, dan saudara mama saya bekerja sangat keras untuk menyekolahkan mama saya ke universitas, dan mama saya tidak pernah menyia-nyiakan hal tersebut. When I was a kid, Mama taught me an important lesson in life. Dream high, because our only limits is our minds. Ketika masih kecil, mama memberitahu saya pelajaran yang paling penting dalam hidup. Bermimpilah setinggi-tingginya karena satu-satunya batasan yang kita miliki adalah pikiran kita sendiri. That is what keeps her going through the tough times. Itulah yang membuatnya dapat terus bertahan melewati masa-masa sulit. Despite being underprivileged, Mama has raised 3 children who all completed master's degrees. Meskipun di bawah privilege, mama saya telah membesarkan 3 anak yang semuanya telah menyelesaikan pendidikan S2. The value that Mama taught me keeps echoing all my life. Nilai yang mama berikan kepada saya terus bergema di sepanjang hidup saya. She has raised me from a student in a small town in Indonesia to a graduate from the best public health school in the world. Dia telah membesarkan saya dari seorang siswa di kota kecil di Indonesia menjadi seorang lulusan dari salah satu sekolah terbaik di dunia. However, I will not stop here. Today is only the beginning of our bigger journey. Namun saya tidak akan berhenti di sini. Hari ini adalah awal dari perjalanan kita yang lebih besar. And I encourage you all to promise that we will not stop ourselves to live higher, contribute more, and make an impact to the world through public health. Dan saya mendorong Anda semua untuk tidak pernah berhenti untuk mengangkat, berkontribusi, dan membuat dampak bagi dunia melalui kesehatan masyarakat. Public health provides us with the privilege to save the lives of millions and improve the health and longevity of generations and generations. Kesehatan masyarakat memberi kita hak istimewa untuk dapat menyelamatkan nyawa jutaan orang lain dan meningkatkan kualitas hidup generasi ke generasi to come. It is only through public health that we can see now the entire countries have been forgetting their differences and pooling their resources. Hanya melalui kesehatan masyarakat kita dapat melihat seluruh dunia mengabaikan perbedaan-perbedaan dan menyatukan sumber daya mereka.